Oke, kita mulai saudara-saudara ya, mengenai materi kita ya, karena kita itu banyak sekali gangguan waktu ya, minggu kemarin. Jadi nanti, minggu ini insya Allah mungkin ada tambahan sekali lagi ya, untuk mencapai 5, 6, dan 7 vkon. Saudara-saudara, untuk hasil UTS-nya mohon ditunggu ya, karena on progress ya, untuk pengecekan dari, apa itu, hasil dari pengerjaan yang Anda lakukan di dalam menjawab soal UTS ya. Tapi saya pastikan, soal UTS kita ini adalah sebagai trial ya, sebagai uji coba kita menggunakan suatu platform, visualisasi, data bisnis intelijen dengan, dashboard yang disediakan oleh, software-software yang bersifat free atau juga, itu relatif bisa Anda akses dan bisa gunakan ya. Jadi jangan khawatir ya, nanti kita ulang sekali lagi ya. Nah, tahapan pertama memang, di dalam kita memahami bisnis intelijen ini adalah ada metode baku. Metode baku yang, itu adalah fundamental ya, yang nanti bisa Anda gunakan di dalam penerapan, merancang web e-commerce ya. Karena tugas akhirnya analis sistem informasi ini rata-rata melakukan studi mengenai perancangan daripada e-commerce atau bisnis. Sebagai contoh adalah, banyak yang mengajukan topik-topik tugas akhir ya, tentang perancangan, sistem atau web ya, penjualan atau, proses bisnis ya, di mana proses penjualan ini dilakukan secara online ya. Kemudian juga banyak sekali yang berusaha untuk menampilkan atau juga membuat sistem yang mampu mengelola, eee proses bisnis secara online ya. Sebagai contoh gitu kan, itu, platform-platform aplikasi yang melakukan penjualan secara online ya, yang tentu kita tahu banyak sekali di era sekarang ini. Nah, bagaimana metode itu bisa dirancang Saudara ya, metode-metode e-commerce maupun juga metode daripada, itu web store ya, toko-toko online ya. Tentu, kita harus mencoba memahami ada suatu proses, yang nanti kita adopsi bisa menjadi satu sistem yang baku. Nah, metode baku yang kita gunakan di dalam bisnis intelijen ini ada 2 ya, yang paling mendasar ya, yakni OLTP dan OLAP ya, Online Transaction Processing (OLTP), dan di atasnya adalah kelanjutannya adalah OLAP ya, Online Analytical Processing ya. Jadi tahapan kita di dalam merancang bisnis intelijen ini adalah kita mencoba dulu ya, mentransformasi ya, melakukan transformasi atau digitalisasi semua proses bisnis ya kan, itu record ya, atau juga terfasilitasi dalam sistem ya kan, semua prosesnya namanya adalah OLTP ya, Online Transaction Processing. Kemudian dari OLTP kita mendapatkan data ya. Karena transaksi bisnis di dalam suatu, sistem perusahaan atau juga sistem yang profesional ya, itu banyak sekali ya. Hal yang mudah menjual barang ya, menjual barang itu ternyata kalau kita mau, mau telusuri, mau track ya, Anda sebagai desainer sistem informasi, tentu proses penjualan ini tidak berdiri sendiri ya. Dari ujung ke ujung ya, sesuai dengan, peruntukan daripada, unit bisnisnya ya. Misalkan dia adalah unit bisnis fokus kepada penjualan. Ternyata data transaksi penjualan ini tidak berdiri sendiri ya. Di situ juga melibatkan yang namanya, eee pergudangan ya, pergudangan atau warehousing, produk ya. Kemudian gudang itu juga ada manajemennya gitu ya. Kemudian juga melibatkan katakanlah transaksi keuangan, dan itu juga tidak berdiri sendiri gitu kan. Melibatkan database dan juga online, processing ya. Kemudian juga ada, masalah finance ya, keuangan terkait dengan perpajakan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi identifikasi proses bisnis di dalam suatu perusahaan ya, tergantung, itu operasi perusahaannya, itu ternyata banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, proses-proses bisnis yang faktual ya, itulah yang kita sebut sebagai, eee, sistem ya, yang berjalan yang akan kita adopsi ke dalam, sistem web ya, sistem web. Nah, apa namanya sistem yang akan kita adopsi ini adalah sistem OLTP, Online Transaction Processing, ya.
Nah, jadi saudara-saudara, itu online transaction processing ini eh, merupakan representasi ya cara kerja satu sistem yang itu adalah inline dengan proses fisiknya, ya proses yang sebenarnya terjadi. Jadi tidak boleh OLTP itu tidak mengadopsi sistem yang ada, ya. Nah, kebanyakan anak-anak yang tugas akhir ini waktu dia merancang web-web, nah itu penjualan, ya, web-web katakanlah promosi untuk digital marketing, ya, web-web katakanlah untuk display suatu produk, kadang-kadang lupa mengabaikan yang namanya proses identifikasi proses bisnis, ya. Jadi nanti kalau Anda mau merancang sistem itu OLTP, ya, maka tugas kita adalah pertama memastikan dulu identifikasi proses bisnis yang berjalan secara manual, ya, alur barang atau produk penjualan, ya, datang, buyer. Nah, itu juga data. Barang ditaruh di gudang. Ini juga data. Barang ya kemudian mau mau di-request oleh unit penjualan, mau dikirim ke konsumen. Ini juga dua data. Kemudian barang mau dikirim ke eh, konsumen. Itu juga data. Sebelum dikirim konsumen, dikirim dulu ke unit yang namanya atau melihatkan namanya adalah forwarder, ya, pengirim. Nah, data-data ini saudara-saudara kita dapatkan jika kita tepat melakukan identifikasi proses bisnis. Nah, gitu ya. Jadi OLTP ini saudara-saudara tidak boleh lepas dari proses bisnis yang terjadi. Yang pertama, ya. Jadi pastikan kalau Anda mau merancang itu web-web yang digunakan untuk penjualan, pastikan bahwa identifikasi ini sesuai dengan proses bisnis yang berjalan. Ya, kenapa? Karena proses bisnis yang berjalan ini melibatkan unit, ya, unit dari suatu organisasi, melibatkan juga manpower, juga melibatkan man hour, ya. Jadi satu proses ya yang kalau kita melakukan identifikasi itu melibatkan man hour, manpower, melibatkan time bond, ya, itu progress timingnya, ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga satu proses bisnis kalau kita berhasil mengidentifikasi ternyata dimensi daripada datanya ini kalau kita mau desain itu banyak sekali, ya, banyak sekali, dan itu nanti menjadi rujukan bagi Anda mendesain proses bisnis ini berdasarkan data yang harus di-record oleh satu sistem. Nah, gitu ya. Jadi apa saudara-saudara? Jadi database ya kan itu adalah merupakan desain utama di dalam OLTP, ya, desain utama. Jadi proses bisnis itu goalnya adalah nanti kalau sudah kita adopsi menjadi satu online transaction processing, maka itu menghasilkan data, ya, data dari input, proses, output. Nah, seperti itu, ya. Jadi eh, yang sering dilupakan oleh mahasiswa, ya kan, waktu dia merancang web-web katakanlah untuk e-commerce atau juga untuk katakanlah penjualan, itu adalah melupakan proses identifikasi secara akurat, ya, berdasarkan proses yang berjalan seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, OLTP ini merupakan metode yang kita gunakan, ya, metode yang kita gunakan agar kita punya suatu kerangka acuan, ya kan, bagaimana kita merepresentasikan cara kerja proses bisnis itu ke dalam sistem online, ya. Jadi OLTP ini merupakan desain, ya, desain algoritma, ya, desain algoritma yang nanti bisa kita wujudkan dengan melibatkan database, ya, melibatkan web, ya, programming, ya, agar nanti proses bisnis itu memang merepresentasikan cara kerja sistem yang sebenarnya, ya. Sebagai contoh saudara-saudara, waktu Anda ke bank, ya, atau juga Anda katakanlah saat ini sering itu menggunakan itu aplikasi-aplikasi e-store, ya, atau aplikasi-aplikasi e-commerce. Bagaimana record daripada data kita itu ya kan dirancang oleh mereka ini dengan ya ada yang bagus, ya, ada yang kurang bagus strukturnya, ya. Kemudian bagaimana mereka mendisplaykan data gitu kan, ya, atribut-atribut data, ya. Itu semua adalah satu contoh daripada OLTP, ya. Coba saya tanya kepada Anda, ya kan, Anda pasti pernah ya menggunakan apa sering ya
menggunakan aplikasi e-commerce atau itu aplikasi penjualan? Halo, Ya, sering, Pak. sering, ya, Sering, Pak. sering. Anda mengamati nggak bagaimana mereka menata data barang di situ? Halo, Eh, ada inventorinya Pak di e-commerce atau marketplace. betul sekali, ya. Satu aja ya, kita mau merancang gitu kan, barang. Barang itu ternyata jenisnya banyak sekali, ya. Kalau kita belajar di e-commerce itu kan kita sampai kewalahan ya melihat barang. Kita gampang tergoda ya. Barang, ya. Satu barang misalkan sabun, ya. Sabun ini ternyata ya yang keperluan sehari kita itu sabun, sabun untuk kesehatan, sabun medik gitu ya. Sabun untuk cuci piring, sabun untuk cuci muka, sabun untuk cuci badan, sabun untuk cuci kuping. Ini semuanya itu kata sabun aja, data sabun. Itu ternyata dari jenisnya beragam, ya. Dari suppliernya beragam. Ya, dari katakanlah bentuk fisiknya sabun bulat. Ya, itu kan sekarang apa itu macam-macam ya, sabun bulat ya. Seperti tahu juga ya, tahu kan bukan hanya kotak, tahu bulat. Sabun juga sama. Jadi semakin kita bisa sebagai desainer ya OLTP ini, semakin kita merancangkan data dari produk aja ya, yang memang itu merepresentasikan produk ya sebenarnya dan merepresentasikan kebutuhan user itu ternyata banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi untuk produk aja kan ternyata datanya itu bisa kita katakan multidimensional ya, mulai dari suppliernya gitu ya, jenisnya, warnanya, bahkan gitu ya. Kenapa itu data itu harus kita rancang sedemikian rupa ya, supaya data itu eksak ya, nyata mendekati proses sebenarnya atau memang menyatakan proses sebenarnya. Nah, saya minta diskusi dari Anda. Kenapa data itu harus kita tampilkan sedetail-detailnya? Coba saya tanya kepada Anda. Halo saudara-saudara. Halo. Karena keperluan aksesnya, Pak. Nah, betul. Satu, keperluan akses, ya. Tapi coba dipikirkan dari sisi konsumen, ya. Kalau Anda tadi jawabannya Aditya, itu adalah dari sisi developernya. Coba pikirkan dari sisi konsumen. Apa kebutuhannya? Data itu harus kita rancang eksak, ya, tepat, sesuai dengan eh, sebenarnya ya, seperti itu. Untuk memudahkan pencarian produk Pak. Betul, ya. Ada yang lebih spesifik lagi data itu? Untuk memastikan, Pak, kalau produk itu masih tersedia atau enggak, Pak. Nah, availability, ya. Supaya data yang kita tampilkan itu adalah data yang kita sebut data integrity, ya. Data yang ditampilkan didisplaykan di dalam suatu dashboardnya application store, datanya itu dipercaya, ya, integrity, ya. Sering kan Anda itu kita kecewa ya, beberapa kali kita mungkin kecewa ya waktu kita belanja apa itu produk-produk di App Store itu ya. Kenapa? Karena ada informasi-informasi yang kurang ya, kurang. Nah, ini siapa yang salah? Yang salah ini adalah ya tentu adalah desainer developernya ya. Sehingga apa ya kan? Nah, sebagai contoh saya mencari membeli kerupuk ya. Kerupuk. Kerupuk ya. Kerupuk ini macam-macam udah ya. Kerupuk warna merah, kerupuk warna putih, warna coklat gitu kan. Satu fitur informasi kerupuk ya kan. Itu kalau mau kita semakin detailkan, ternyata banyak sekali data yang bisa kita inputkan. Nah, apa saudara-saudara artinya? Artinya adalah satu proses aja, itu kita menginventarisir database mengenai produk, itu harus kita pikirkan ya, data produk ini adalah data produk yang memenuhi aspek atau unsur integrity ya. Data itu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan kondisi daripada suppliernya ya. Supaya apa? Supaya itu match dengan kebutuhan konsumen ya. Semakin informatif
data yang disampaikan oleh konsumen, oleh desainer daripada developer, maka data itu akan semakin dipercaya oleh konsumen. Ya, sering kan Anda belanja itu Anda butuh chat ya kan, Pak, ya kan? Bukan barang ini ada lagi gitu kan, Pak, barang ini betul nggak? Ya, kualitasnya seperti ini. Sering kan Anda kalau belanja, saudara-saudara? Halo. Iya Pak, biasanya Ya sering Pak. kesampaian sama warnanya Pak. Nah, betul ya. Nah, itu jadikan rujukan ya. Jadikan rujukan nanti waktu Anda mendesain di dalam web-web Anda ya, yang mengadopsi proses bisnis transaction itu adalah dari contoh aja produk. Itu udah pasti banyak dimensi yang mau kita desain ya di dalam input data ya. Nah, ini saudara-saudara sebagai contoh gitu kan. Data itu ternyata nanti kalau kita sudah bisa mendesain properti data, maka selanjutnya adalah relational database ya. Karena kunci daripada salah satu keberhasilan daripada OLTP ini adalah kita mendesain dulu database produk ya. Database produk berhasil kita desain, selanjutnya adalah kita mendesain proses bisnisnya ya. Karena produk udah berhasil ya, itu mohon maaf ya, informasi-informasi tentang produk itu ya yang harus dilengkapi ya, itu sedetail-detailnya. Loh, Pak, kalau gitu waktu kita habis dong untuk ya memang resiko ya. Resiko dari toko online itu tidak boleh membuat ragu konsumen. Itu prinsipnya ya, integrity ya. Berbeda kalau Anda belanja baju ke toko-toko yang konvensional ya kan, kita belanja baju itu sekali sentuh udah nggak suka, kasar gitu ya. Anda belanja baju gitu kan, oh bagus, murah, waduh ya sobek jahitannya, ya kan gitu ya. Nah, ada hal-hal yang langsung orang itu membuat keputusan. Sementara kalau orang belanja online itu dipastikan ya produk itu sangat informatif sekali ya dan tidak mengundang keraguan konsumen. Seringkali kalau kita belanja online ya, foto daripada produk itu udah pasti acak adul nggak karu-karuan ya. Foto produknya itu ya kan kadang-kadang tidak meyakinkan ya. Kadang-kadang foto produk itu ya kan, ditampilkan dengan ya mohon maaf ya kan eh, alat yang resolusinya ya tidak representatif ya. Makanya itu kan kalau kita lihat ya produk-produk dari luar negeri ya, itu fotonya kan bagus-bagus semua ya. Betul nggak menurut Anda? Halo. Betul Pak, betul Pak. Ya. Betul Pak. Gitu kan nggak meyakinkan padahal produk kita itu nggak kalah ya, produk-produk kita itu nggak kalah bersaing dengan produk-produk dari luar negeri impor ya. Sepatu itu kan saya juga itu pernah kecewa juga ya, waduh sepatunya ya murah ya, kuat gitu kan ya, murah kuat ya kan. Itu desainnya sama dengan luar negeri, hanya satu aja kelemahannya, bobotnya lebih berat ya. Jadi kalau sepatu yang bermerek asli itu bobotnya ringan ya kan, ini sama bentuknya, dimensinya sama gitu kan. Hanya masalah satu ya bobot sepatunya nggak ditampilkan. Sehingga waktu kita beli kok berat ya gitu ya dibandingkan dengan yang original. Nah, itu salah satu contoh saudara-saudara ya. Orang itu udah ragu, ya kecewa udah ya. Ada kekecewaan, aduh, wah salah saya gitu ya. Jadi saudara-saudara, di dalam kita mendesain OLTP ini ya, pastikan kita sebagai desainer developer memikirkan aspek-aspek seperti ini ya. Percaya nggak konsumen itu dengan produk yang didisplaykan ya. Ya karena untuk menimbulkan integrity ya itu nggak mudah dengan data digital seperti kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena itu kalau orang-orang jualan itu di TikTok ya, di itu kan dia itu pakai kamera, pakai lampu gitu kan, pakai kamera, lampu kameranya juga bagus sekali ya, nggak tanggung-tanggung ya. Memang dia berinvestasi di situ ya, berinvestasi, dia tidak mau menimbulkan kesan ya, sampai angle-nya ya, sampai ruangannya. Jadi ruangan studio gitu kan. Jadi orang zaman sekarang itu jualan produknya di studio ya, dia itu udah ngecap nggak karu-karuan gitu kan, kecap nomor satu deh pokoknya ya, sehingga orang itu juga sangat percaya ya, seperti itu. Nah, ini saudara-saudara, ini adalah salah satu contoh daripada proses OLTP ya, di mana kita itu memahami ya eh, dimensi dari suatu produk ya, itu ternyata memiliki konsekuensi atau juga dampak yang harus kita pikirkan
informasi itu harus kita buat selengkap-lengkapnya. Ya, Pak, bagaimana Pak kalau itu supplier tidak mengisi semuanya? Resiko supplier, ya. Kalau nanti dia tidak mengisi dengan sungguh-sungguh, tidak serius, dia kalah dengan produk orang lain. Resiko. Tapi sebagai developer, Anda sudah memikirkan, ya, memberikan notice, ya, memberikan notice panduan, ya kan. Jika Anda tidak memberikan informasi produk secara lengkap, ya, maka itu konsumen pasti akan banyak menghubungi Anda. Ya, seringkali kan kalau kita tadi sampaikan teman-teman Anda kan, kalau Anda beli produk di online itu pasti ngechat penjualnya. Ya, Pak, bagaimana Pak? Kertasnya Pak, betul nggak kertasnya ukuran sekian? Bisa nggak Pak dipakai ini? Nah itu ya. Jadi, tapi juga seringkali kita beli produk ya kan, itu tidak mengecewakan. Informasinya lengkap di situ. Oh, ukurannya ya kan, ukuran, dimensi, bobot, berat, kegunaan, lengkap semua ya. Sehingga kita baca, oke, kita beli, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh, saudara-saudara, merupakan keberhasilan suatu desainer ya e-commerce ya yang berhasil menerapkan proses OLTP ya, online transaction processing, dalam contoh ya kan menyediakan atau mendisplaykan produk seperti itu ya. Jadi itu ini seringkali gitu kan kalau saya ngoreksi tugas akhirnya anak-anak ya, proses ini seringkali dilupakan ya. Jadi tetapi saudara-saudara ya, itu yang kita rancang ini gitu ya, itu ternyata tidak boleh kita buat sederhana ya. Database itu harus kita buat selengkap mungkin, sekomplek mungkin ya, supaya meyakinkan ya. Oke, ada pertanyaan saudara-saudara? Silakan. Halo, halo. Malam Pak, izin mau tanya boleh Pak? Silakan, silakan. Pak, izin mau tanya untuk OLTP ini dia merekord datanya itu sampai di proses mana ya Pak? Apakah sampai misalkan kalau e-commerce barang itu dikirim ke konsumen atau sampai ke pihak pengirim atau terus nanti kok misalkan ada retur atau gimana tuh maksudnya ke Iya, OLTP lagi atau bagaimana Pak? iya. OLTP itu proses fisiknya ya, proses fisiknya ya. Jadi semua proses fisik ya yang terjadi pada suatu perusahaan itu kita record di dalam sistem namanya OLTP dari ujung ke ujung ya. Idealnya adalah kita tahu tidak ada perusahaan di seluruh dunia ini gitu kan yang melakukan semua fungsi. Ada satu perusahaan melakukan satu fungsi mulai dari barang mentah, ngambil barang mentah, proses produksi, sampai inventory, sampai distribusi, sampai penjualan, sampai ke pengiriman ke konsumen, sampai ke itu transaksi kan. Ada satu perusahaan seperti itu. Halo, tidak ada kan? Ada kayaknya Pak. Nah, tidak Atau ada ya. Jadi tidak ada perusahaan itu ya Pak, perusahaan itu grup ya, perusahaan grup ya kan dia mecah-mecah ya, mecah unit bisnisnya itu ada ya. Satu perusahaan yang punya grup bisnis ya kan, mulai dari barang mentah, ngambil barang mentah dari petani gitu ya, sampai ke pabrik ya, itu sampai ke konsumen itu ternyata dipecah-pecah menjadi perusahaan-perusahaan. Nah, proses bisnis tentu adalah terikat dengan yang namanya institusional. Nah, gitu ya. Jadi proses bisnisnya itu kuncinya di mana? Dari pertanyaan teman Anda tadi itu bagus ya, Pak. Sampai di mana, Pak? Terikat kepada kebutuhan institusionalnya, ya. Jadi kalau misalkan contoh ya, perusahaan penjualan. Perusahaan penjualan dia tidak memproduksi barang. Betul kan? Barang itu dari supplier. Betul kan? Lalu. Betul, Pak. Nah, gitu ya. Jadi barang dari supplier, barang ditaruh di gudang, gitu kan? Barang diinventarisir, barang ditransaksi, dimarketingkan, dipromosikan, barang dijual, barang dikirimkan menggunakan pihak ketiga, ya, barang sampai di konsumen, konsumen memberikan umpan balik. Nah, jadi adalah contoh sederhana perusahaan penjualan, siklusnya tadi itu ada siklus yang harus kita perhatikan ya kan, umpan sampai di umpan balik dari konsumennya. Nah, gitu ya. Jadi tadi bagus pertanyaan teman Anda, di mana Pak ujungnya? Ujungnya dari input sampai ke output sampai umpan balik. Umpan balik dari penjual kepada Anda sebagai penjual. Nah, gitu ya. Halo? Halo? ya, baik Pak, terima kasih Pak.
Pasti ya, jadi sama-sama ya. Apa itu pastikan karena memang kebutuhannya adalah institusional. Ya, OLTP itu adalah data-data yang bisa kita dapatkan dari proses yang kita kuasai di dalam atau yang diadopsi ke dalam sistem. Tentu adalah institusional. Data perusahaan lain tentu kita nggak bisa ya mengambil datanya kan proteksi oleh mereka, gitu ya. Jadi yang dikuasai oleh perusahaan itulah ya proses bisnis yang dikuasai oleh perusahaan itulah dari ujung ke ujung sampai umpan balik. Itulah proses OLTP itu diterapkan di situ, gitu ya. Jadi barang itu boleh barang fisik, boleh juga barang berupa jasa, ya, jasa gitu kan. Boleh juga barang berupa digital, ya, seperti misalkan Netflix, ya, jualan-jualan akses, jualan-jualan aplikasi, ya, itu semua adalah contoh-contoh barang-barang yang saat ini sudah berkembang ke arah digitalisasi, seperti itu, ya. Oke, bagus pertanyaannya gitu ya, saudara-saudara ya. Nah, OLTP ini saudara-saudara memang itu berorientasi kepada proses fisiknya, ya. Dia memang itu berkaitan dengan data-data itu ya, kan. Data-data itu yang memang bersentuhan dengan proses fisiknya, ya. Otomatis apa? Di situ ada juga pegawai, employee, ya. Karena employee itu berkaitan juga dengan manpower, man hour gitu kan, berkaitan dengan juga itu efisiensi, ya, berkaitan juga dengan itu pengelolaan SDM, ya, penataan sumber daya kan. Satu data ini aja gitu kan, kalau mau kita detilkan, ya kan, itu ternyata banyak sekali, ya. Kemudian saudara-saudara, data ini di dalam itu transaksi bisnis, ya, ternyata ya datanya itu cepat, ya, harus cepat update dan cepat didapatkan, ya, karena datanya itu bergerak terus ya kan setiap waktu, ya, tidak bisa data itu konstan, ya, seperti itu. Kemudian juga itu data yang kita record di dalam sistem itu juga banyak penggunanya, ya. Contoh pergudangan, pergudangan itu kan itu harus cepat mengupdate, ya kan. Satu barang ya itu sudah dibeli oleh penjual, sudah dikirimkan. Update statusnya daripada barang ini kan harus cepat, ya, apalagi online, ya. Jadi itu seringkali gitu kan, itu update status ini dilupakan di dalam inventory system, ya, sistem pergudangan atau manajemen pergudangan, ya. Jadi Anda, saudara-saudara, kalau merancangkan ini pastikan juga menerapkan inventory manajemen sistem, ya, supaya barang itu bisa diupdate secara berkala. Stoknya tinggal berapa, ya, sehingga jika misalkan eh, gudangnya satu, tokonya 10, ya. Nah, bagaimana kita bikin sistem, ya? Maka kita bisa bikin sistem di situ adalah penerapan sistem antrian, ya. Pengantri tercepat, ya, pengantri tercepat, ya. Sebagai contoh adalah kalau zaman sekarang ini adalah pembelian tiket kereta api, tiket pesawat, ya. Ini salah satu contoh adalah penerapan queuing sistemnya, ya. Jadi kalau nanti ada tugas akhir gitu kan, Anda itu OLTP, betul ya, OLTP betul metode dasarnya, tapi sudah dikembangkan metode daripada itu queuing sistem pengantrian pembelian. Ya, itu OLTP. Jadi nanti kalau tugas akhir kan Anda tidak lagi menonjolkan OLTP-nya sebagai metode itu sudah umum. OLTP umum, tapi kita spesifikan, Pak, saya mengatur membuat satu sistem yang mengelola sistem antriannya. Pakai apa? Sistem antrian, sistem kompetisi berdasarkan kecepatan transaksi, ya, macam-macam, ya, banyak sekali yang bisa kita create di situ, ya. Jadi waktu nanti Anda tugas akhir, ya kan, Anda bikin web store tidak lagi menggunakan metode umumnya OLTP, tapi sudah sampai ke proses yang physically, technically-nya, improve-nya, nah, gitu ya. Gitu. Kemudian respon rate-nya sangat cepat ya karena memang dia update terus ya dari proses fisik yang terjadi ya. Kemudian dia mengutamakan single transaction ya, one application at time ya. Jadi OLTP ini juga punya kelemahan gitu kan. Dia berorientasi kepada single transaction ya. Satu proses selesai ya dari gudang sampai ke konsumen sampai ke pengelola penjualan sampai ke pengiriman, sampai konsumen, konsumen memberikan feedback ya. Relatif memang dia mengadopsi proses fisik yang ini ya single proses ya. Nah, saudara-saudara,
Apa yang itu menjadi data rutin di dalam apa itu kita OLTP ini kan, yang data rutin adalah store datanya. Ya, store datanya ini menjadi data rutin, ya data rutin harian, ya mingguan, bulanan. Nah, ini kecanggihan daripada Anda sebagai developer harus dipikirkan ya kan, data itu terrecord ya kan secara waktu, ya. Waktunya gitu kan, sehingga apa? Sehingga kebutuhan nanti untuk kelanjutan ya ke OLAP ya, ke OLAP ya, online analytical processing, itu bisa diperoleh sewaktu-waktu seperti itu ya. Jadi itu pendekatan daripada OLTP ini sebetulnya adalah lebih mengarah kepada client server model ya, satu klien dengan server ya, untuk proses transaksi yang akan nanti kita desain mengadopsi proses bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan ya. Nah, ini contohnya kan bank, retail stores, ya kan, airline reservation, hotel, ya, kita booking hotel, ya, semuanya itu, ya kan, bisa kita rancangkan dengan OLTP yang secara spesifik, ya, seperti itu, ya. Contohnya ATM, ya, ATM itu contoh, ya kan, implementasi daripada OLTP, ya, online transaction processing, ya. Jadi kalau kita karena kenapa OLTP ini fokus kepada berdasarkan ya klien ya, berorientasi pada itu transaksi single klien ya. Keuntungannya adalah memang banyak sekali ya. Keuntungannya itu lebih fokus ya, lebih fokus untuk kita amati datanya, untuk kita apa itu record datanya gitu ya. Kenapa? Kalau kita pakai ATM itu kan kita nggak bisa multiple multiple ini ya, multiple itu transaction, betul kan? Halo. Ya, betul, Pak. Betul kan? Nah, gitu ya. Nah, tapi nanti di sini bisa kita tingkatkan ya. Jadi OLTP dulu kita kuasai, nanti kalau udah bisa kita tingkatkan ke yang lebih kompleks ya, multiple transaction seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu jadi nanti gitu kan Anda itu waktu tugas akhir pastikan ya memahami dulu proses transaksi bisnis pada suatu instansi ya, karena proses bisnis pada suatu instansi itu tidak sederhana ya kita jualan toko yang manual ya. Jadi tidak lagi apa itu tidak ada lagi apa itu kalau kita sudah mengadopsi ini gitu kan, ya Pak kalau gitu eh, kita kehilangan ini dong Pak ya itu metode penjualan konvensional gitu ya. Ya memang seperti itu saudara-saudara ya. Memang kalau kita sudah bicara bisnis di level corporate ya, memang tidak ada penjualan fisik ya, barang itu seperti toko di kelontong ya, tidak ada, semuanya itu apa itu distributor yang bekerja kan ya. Kalau apa itu eh, marketing distributor ini yang bermain ya, yang bermain utama ya, marketing distributor customer ya. Jadi keuntungannya adalah eh, sistem ya itu lebih bekerja maksimal di sini ya seperti itu. Nah, transaksi di dalam satu bisnis saudara-saudara ya itu kita tentu tahu ya. Ada yang sifatnya adalah itu customer order ya. Customer order ini ya orang pesan ya. Kemudian mendapatkan resep kopi penerimaan ya, ada invoice tagihan, ada juga payments ya. Yang ini saudara-saudara, customer order ya, sampai ke payments ya kan. Ini jenisnya zaman sekarang sudah beragam nggak karu-karuan. Betul kan? Ada yang delivery order ya. Apa itu pembayaran di tempat apa namanya? Cash, ada yang cashless gitu ya. Ada yang apa itu pembayaran di tempat apa namanya? Saya lupa itu. COD Pak, COD. Iya iya gitu ya. Ya, ada, Pak. Ya gitu kan. Cara customer membeli aja kan itu sudah prosesnya sudah bermacam-macam ya. Itu menunjukkan bahwa kecanggihan daripada desainer developernya ya yang memberikan kemudahan ya kan bagaimana customer itu bisa memesan satu barang ya atau menginden satu barang ya. Barang habis wishlist gitu kan. Barang habis Pak, bisa wishlist. Pak, barang ada Pak, taruh keranjang ya kan. Proses-proses ini saudara-saudara kalau kita mau identifikasi memang itu tidak mudah ya, tidak mudah ya. Tapi kita harus bisa memulai dari contoh-contoh yang sederhana-sederhana saja ya. Resep juga gitu, resep ya, resep penerimaan bahwa kita berhasil melakukan order ya. Resepnya itu macam-macam, resep untuk
perusahaan, resep untuk pribadi, personal gitu kan, bentuknya, formatnya itu sudah nggak karu-karuan ya. Karena sering juga kita beli barang itu, saudara-saudara kan, itu berkaitan juga dengan perpajakan. Anda tentu pernah beli barang dari luar negeri ya. Bagaimana perbedaannya antara beli barang di luar negeri lewat platform marketplace yang online yang terkenal ya, dengan yang beli di webnya langsung. Itu perbedaannya nyata sekali. Apa perbedaannya nyata sekali, saudara-saudara, terkait dengan ini ya, proses bisnis seperti ini? Yang nyata adalah pajak ya. Saya itu Anda juga mungkin pernah ya beli di webnya langsung, pajaknya itu berkaitan dengan bea cukai. Tapi ada satu platform online, pajaknya itu kita bayar di pos, ya, atau juga kita udah dikasih invoice pajaknya. Ya, ini salah satu contoh, saudara-saudara, hanya untuk mendesain satu proses transaksi berorientasi pada klien atau customer, itu ternyata banyak sekali, ya, aspek-aspek yang harus kita pikirkan, ya. Tidak hanya semata-mata kita beli barang, ya kan, langsung jadi, ya. Jadi barang ini, saudara-saudara, kalau kita beli ya dari satu marketplace yang web ya, itu sampai terkoneksi dengan distributor atau juga terkoneksi dengan itu forwarder barang produk ya. Misalkan itu ada apa itu AdX ya, apa itu FedEx ya, ada FedEx ya kan. Saya pernah beli barang dari luar negeri itu kan, begitu kita selesai transaksi kan, kita langsung dikasih dihubungkan dengan FedEx ya kan, FedEx langsung memantau barang kita kan, kita dapat notifikasi dari FedEx ya kan, FedEx ya kan sampai di bea cukai bandara gitu kan, dia langsung infokan pada kita, langsung ditangani oleh forwarder setempat ya, forwarder setempat menghubungi kita gitu kan, kemudian kita dihubungi pajak ya kan, waduh ini panjang sekali saudara ya. Nah, kecanggihan daripada developer e-commerce ya kan, ini harus mampu ya kan mengadopsi proses bisnis yang memang seperti itu, berkaitan dengan, karena ini berkaitan dengan regulasi ya, berkaitan dengan regulasi ya, yang tidak boleh kita abaikan ya, karena kalau kita resikonya declare ya, kita memang udah state ya kan sebagai perusahaan ya, ini harus kita penuhi, ikuti ya legalitas daripada proses transaksinya. Pak, ini beli di sini ya, ini sudah dihubungkan dengan pajak, pajaknya sudah mendapatkan invoice. Nah ini semua saudara-saudara ya sebisa mungkin teradopsi ke dalam sistem yang nanti akan Anda rancang. Wah sulit banget Pak, ya memang sulit ya. Kalau nggak sulit kan ya bukan berarti kita kalau nggak sulit ya berarti kita nggak ada tantangan, seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi di dalam nanti Anda mendesain sistem informasi terkait dengan web ya, apa itu e-commerce ya, aspek-aspek seperti ini juga kita pikirkan ya. Seringkali apa itu anak-anak di dalam mendesain satu web e-commerce gitu kan, kadang-kadang melupakan yang namanya regulasi ya, pajak ya, padahal perusahaan itu pasti butuh laporan pajak, nggak mungkin ya perusahaan itu nggak butuh laporan pajak ya. Nah itu juga merupakan data ya, menjadi data gitu kan, penjualan, volume penjualan 1 tahun sekian, pajaknya berapa sekian, pajaknya kan dibebankan kepada siapa, pajaknya dibebankan kepada siapa, saudara-saudara? Halo. PPN bisa ke konsumen, Pak. Nah, betul sekali ya, konsumen gitu kan. Nah, itu kan juga masuk dalam receipt ya, receipt dan invoice. Nah, seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan. Bagus ya. Waktu Anda mengirimkan invoice ya kan, lupa barang saya kan harganya sekian. Kenapa kok ada tambahan sekian? Nah, jangan lupa ada PPN, ada tax gitu kan ya. Yang itu memang harus kita penuhi ya. Seperti nggak boleh kita siasati, tidak boleh kita itu tidak boleh kita ya itu manipulasi ya, karena perusahaan itu ya, berkembang atau tidaknya gitu kan itu juga tergantung daripada bagaimana dia mengelola pajaknya, seperti itu ya. Jadi sampai ke payment ya, proses-proses transaksi ini saudara-saudara tidak hanya sebatas ini ya, tapi saya itu memberikan contoh aja sampai di sini ya, bebas ya sampai ke bawah Pak, sampai kalau itu ilmunya BI ini adalah sampai ke user experience ya, sampai ke katakanlah user satisfaction ya, kepuasan pelanggan. Nah, kalau kita sudah bisa mendesain sistem OLTP ini gitu kan, sampai bisa membuat pelanggan itu puas ya, senang ya. Apa indikasinya puas atau senang ya? Standar umum ya, cepat, mudah, gampang ya,
dan itu handal ya, integrity. Ya, itu udah pasti Anda pasti mendapatkan bintang 5 ya, bintang 5 ya, sebagai developernya ya. Seperti itu. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Oke, ya. Nah, ini salah satu contoh gitu kan ya. Waktu Anda nanti mendesain di dalam web e-commerce ya kan, Pak, kalau Pak Ucu ceritakan tadi kan sangat kompleks sekali, sangat menakutkan. Ya, memang ya kita untuk memulai dari situ, saudara-saudara, ya, cara paling mudah adalah memastikan proses bisnis tadi yang mau kita adopsi ke sistem itu adalah kelihatan itu eh, aktor-aktor atau subjek yang terlibat, ya. Dari situlah kita itu mudah mendapatkan satu gambaran daripada itu database tadi diperoleh, ya. Database, ya, sebagai contoh tadi gitu kan, barang ditaruh di gudang. Siapa ini usernya? Usernya adalah tentu adalah itu orang-orang yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan pergudangan, ya. Siapa yang menginputkan datanya, siapa yang mengupdate datanya, siapa yang itu mendeliver datanya, siapa yang ngecek statusnya. Semua ini adalah orang semua, orang atau sistem, ya, orang atau sistem. Nah, ini kebanyakan anak-anak kita ya, semuanya ya, di semua saya pernah menguji di 2 kampus ya, itu seringkali mengabaikan proses ini, ya. Sehingga sistem itu bagus ya, Pak, bikin web online penjualan kerupuk gitu ya. Tapi mengabaikan yang namanya proses bisnis yang berorientasi kepada pendekatan kepada customer ya, atau juga pada pendekatan proses bisnis yang sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga web itu bagus, tapi nggak ada yang menggunakan. Ya kenapa? Ya karena memang tidak mengena dengan kebutuhan 2 hal tadi itu, ya, customer maupun juga perusahaannya, seperti itu, ya. Sehingga apa? Sehingga web tadi itu ya hanya menjadi untuk kebutuhan tugas akhir saja, ya. Padahal saya harapkan web itu ya satu proses saja, ya, inventory, itu katakanlah obat di apotek ya, itu betul-betul tepat ya, identifikasi dan analisisnya ya. Jadi semua ini saudara-saudara berawal dari apa? Berawal dari kita berhasil melakukan identifikasi dan analisis proses bisnis yang terjadi ya, antara customer sampai juga ke perusahaannya. Ya, semakin detail kita mengidentifikasi gitu kan, semakin banyak yang kita adopsi, kita elaborasi ya, maka menghasilkan proses-proses yang itu nanti bisa kita integrasikan satu sama lain. Seperti itu. Nah, apa bentuknya? Ya, user case diagramnya nggak sederhana lagi gitu kan. Seringkali kalau Anda membuat satu itu proposal tugas akhir ya kan, terlalu dibuat simple ya user case diagramnya ya. Ini. Padahal sebetulnya ya tidak semudah itu ya. Ya oke lah gitu kalau buat latihan ya nggak apa-apa ya, buat latihan ya. Tapi kalau itu mau kita buat sebenarnya harus detail. Usernya itu siapa saja, ya, adminnya itu siapa saja, ya, penggunanya siapa saja, detail, ya, detail. Sehingga orang melihatnya, wah ini dirancang dengan benar, dengan sungguh-sungguh, seperti itu, ya. Oke, oke, saudara, ada pertanyaan? Oke, OLTP itu berdasarkan itu segmentasi pengolahannya, ya, itu ada yang real time, ya, ada juga yang batch processing, ya, ada yang ada yang seketika setiap waktu, ada yang berdasarkan periode ya, periode atau berkala ya. Tergantung daripada proses bisnisnya ya kan. Apakah proses bisnisnya itu di perusahaan itu memang setiap waktu ya 24 jam. Ada yang cukup kita update ya setiap berkala, mungkin harian, mingguan, atau juga periode tertentu ya kan, itu juga harus ini ya. Karena itu nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cara kerja satu sistem Anda, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, real time ya kan. Nah, ini ya tadi saya singgung sedikit ya, multiple usernya ini harus kita perhatikan, ya. Multiple usernya ini, ya. Jangan sampai ini dilupakan karena pengguna data itulah, ya, yang merupakan tujuan kita merancangkan OLTP tadi itu, ya. Nah, ini otomatis ya karena dia real time ya, sewaktu-waktu kan, maka dia kecepatannya lebih diutamakan. Ya tidak boleh sistem tadi itu terganggu ya, very fast response rate seperti itu ya. Kemudian semua
proses transaksi kan terjadi gitu kan, itu real time ya, real time gitu kan, terrecord ya kan, kemudian juga terverifikasi secara real time ya. Kadangkala kalau kita lihat ya kan, di toko-toko online ya, itu kadang-kadang dia itu tidak mampu ya mengelola data, itu orang jual jam 12 malam. Ada yang pernah pengalaman beli jam 12 malam, saudara-saudara? Apakah Anda dilayani oleh sistem? Nah, Pak. Pernah. Nah, langsung dikirim. Kalau untuk pengiriman project dulu biasanya biasanya gitu, Pak. Pak. Tapi kalau untuk pelayanan ke informasi gitu masih direspon, Pak. Direspon. Ya, itu bagus ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan, real time transaction processing ya. Nah, kadang juga ada gitu kan, itu yang toko-toko tertentu ya, nunggu besok ya, nunggu besok gitu kan, ya kan. Ya kan, oke, Anda berada pada antrian sekian gitu kan, mohon ditunggu ya kan, jam operasi kerja. Ya, itu juga ada ya. Nah, proses-proses seperti itu juga saudara-saudara kan menunjukkan desainer daripada sistem e-commerce ya. Apakah dia mendesainnya itu real time processing, apakah batch processing seperti itu ya. Nah, itu juga nanti perlu Anda perhatikan semuanya ya. Nah, kalau ini ya sama ini ya batch processing ya itu perbedaan waktu saja ya, berkala harian, mingguan, bulanan ya, atau juga periode waktu tertentu ya. Jadi itu juga merupakan acuan bagi Anda nanti mendesain sistem transaksi secara online seperti itu ya. Saudara-saudara, nah ini berkaitan dengan kebutuhan teknologi informasi yang harus kita provide ya, harus kita sediakan ya, online connectivity ya, jaringan ya. Kalau sekarang sih udah pasti jaringan itu nggak pernah jadi masalah ya, karena kita saat ini pasti menggunakan cloud ya, karena cloud itu lebih reliable ya. Apalagi cloud-cloud zaman sekarang ini sudah di-provide oleh data server, storage server ya, yang luar biasa ya. Jadi kalau Anda mendesain itu aplikasi seperti ini, saudara-saudara kan, Anda nggak perlu repot itu. Pak, bagaimana Pak servernya? Ya sudah kita karena kebutuhan desain server itu ilmu tersendiri, ya, ilmu tersendiri yang itu di luar bidang ilmu ini, ya. Pak, bagaimana Pak selanjutnya kalau aplikasi sudah jadi, sudah dites, sudah bagus gitu kan? Gimana Pak naruh ini? Ya sudah, berarti ini sudah masuk ke dalam wilayahnya ilmu, ya kan? Ilmu apa saudara-saudara? Saya tanya kepada Anda. Anda sudah berhasil mendesain, ya, App Store yang canggih, ya, mengalahkan eh, App Store yang ada di Indonesia ini, yang warna hijau, yang warna kuning. Kita taruh di mana ini, saudara-saudara? Halo, halo. Di komputer servernya, Pak. Ya, oke, server betul, ya. Nah, kemudian eh, pernah nggak Anda memikirkan ya kan, aplikasi ini dipakai oleh 1 juta pengguna lebih? Halo. Iya, Pak. Nah, gimana caranya? Lebih ke itunya, Pak. Kecepatan dalam servernya, Pak, untuk menangani ya Nah, multi platform gitu, Pak. ya betul ya. Jadi kalau itu sudah itu wilayah ilmu mengenai server ya, mengenai jaringan ya, layanan jaringan ya. Jadi itu Anda sudah berhasil mendesain ya kan proses transaksi Pak. Pak, semua proses transaksi sudah teradopsi ke sistem, sudah terelaborasi ke sistem. What next ya? Ya, sudah diuji menggunakan stress test, sudah diuji gitu kan, nggak ada bugnya, sudah diuji nggak bisa kan. Nah, what next? Ya, taruh di server ya. Pak, servernya mahal Pak ya, pasti mahal ya. Tapi kalau zaman sekarang ya kita tinggal berlanggan server menggunakan ya cloud boleh ya, data center boleh ya, dan macam-macam ya, seperti itu ya. Oke, saudara-saudara, ada pertanyaan? Pak, untuk server ya, Pak. Kan server kita udah dapatnya, Pak. Terus perangkatnya itu atau berantinya itu perlu komputer server yang khusus gitu, Pak. Apa pakai yang biasa aja nggak masalah gitu, Pak. Nah, itu tergantung Anda ya, tergantung Anda, tergantung perusahaan Anda ya. Pastikan adalah memperhitungkan jumlah usernya ya, jumlah usernya ya, itu adalah menjadi indikator daripada performansi aplikasi Anda ya.
Nah, seperti saya tanya kepada Anda, pernah nggak Anda menggunakan aplikasi, buka aplikasi via laptop dengan via HP? Itu kan berbeda kecepatannya. Coba. Nah, kenapa demikian? Nah, itu merupakan salah satu strategi daripada perancang daripada aplikasi tadi. Ya, berarti aplikasi itu dirancang memang diakses via smartphone. Ya, dia bisa diakses oleh laptop, oleh desktop, tapi kecepatannya terbatas. Ya, itu salah satu contoh. Ya, nah kalau seperti itu sudah di wilayah ilmu mengenai jaringan, ya, quality of service, ya, dan lain-lain. Ya, oke, bagus pertanyaan saudara-saudara ya. Oke, halo. Nggak. Kalau soal kendala itu Pak, misalkan kayak real time nih Pak, kan Hmm. otomatis di server itu nggak boleh mati ya Pak, Iya, komputer server. Nah, iya. sedangkan kayak kita pakai laptop atau misalkan pakai komputer biasa itu Pak, kan jarang ya Pak. Saya pernah laptop saya nyala selama 2 hari full, itu akan ngaruh ke performanya juga Pak, pembacaan gitu, multi itunya. Nah itu ada cara nggak Pak, misalkan kita nggak perlu pakai apa namanya komputer yang sistem gitu kan lumayan tuh Pak, kayak kayak prosesor kan AMD Trader itu kan ya sekitar 90-an gitu Pak. Biar neken budget itu ada alternatif lain nggak Pak? Iya, ya, untuk sementara ini ya, karena ini adalah layanan aplikasi yang digunakan untuk bisnis ya, ya tidak boleh yang saya katakan mengganggu customer satisfaction ya. Jadi pikirkan adalah yang terbaik ya, karena aplikasi yang mau kita taruh ini kan mau dipakai oleh orang, orang mau bertransaksi ya. Tidak boleh ya, pastikan profesional ya, gunakan server yang terbaik. Ya, server yang terbaik ya. Kemudian jangan server yang dirancang secara sederhana ya. Gunakan yang profesional karena ini bisnis. Karena bisnis kan nilainya kan tinggi ya. Jadi jangan ngeman gitu kan. Kak, itu juga membuat portofolio perusahaan itu juga semakin bagus ya. Pak, servernya perusahaan ini pakai IBM. Wah, itu kan keren itu ya. Jadi jangan dibuat ecek-ecek ya. Yang bagus-bagus sekalian karena ini adalah terkait dengan profesional. Ya, bisnis itu tidak mengenal ya, bisnis itu ya memang semua standar ya, servernya harus ini ya, yang paling canggih, yang paling bagus sekalian. Karena perusahaan itu investasi ya. Jadi kalau nanti Anda dipercaya oleh perusahaan ya kan, jangan belikan yang mau saya katakan ya, tidak memiliki performa. Yang harus performa tinggi ya. Karena ini urusannya dengan customer ya. Urusan dengan customer itu adalah ya, kita tahu ya, customer itu sangat utama ya. Perusahaan itu justru berorientasi pada situ. Jadi kalau misalkan aplikasi ini ditaruh dengan server yang apa adanya, ya bisa dibayangkan orang pasti bermasalah ya seperti itu. Ya, jadi jangan ngeman ya. Prinsipnya adalah memang ini investasi ya seperti itu. Begitu ya, saudara-saudara ya, Ditya ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi nggak bakalan rugi perusahaan ya kan? Kan semakin senang semakin banyak yang beli, gitu ya, gitu ya. Jadi oke. Ya Pak. Saudara-saudara, nanti kita lanjutkan ya ke penjelasan metode OLAP ya. Setelah kita berhasil mendesain proses bisnis secara online ya berdasarkan proses bisnis yang terjadi pada suatu instansi atau perusahaan ya, maka selanjutnya adalah kita tingkatkan ke Pak, sudah dapat data Pak. Bagaimana data ini? Nah, data ini masuk ke metode kedua ya, OLAP ya, Online Analytical Processing ya. Kalau ini membutuhkan sedikit kecanggihan dan juga kreativitas kita menggunakan metode-metode matematika atau statistik ya. Insya Allah minggu ini minggu ini ada wisuda ya. Coba saya carikan waktu, kalau nggak minggu ini minggu depan, tambahan lagi ya, saudara-saudara. Begitu saudara ya. Halo. Ya Pak. Ya Pak, Pak. untuk Ya, Pikon ini Pak kan dari Bapak apa rata-rata materinya Pikon ya Pak. Mm-mm. Nah itu saya di pertemuan Pikon yang pertama itu apa Pak karena nggak nonton video rekamannya Pak. Itu gimana Oke. Pak? Oke, Anda tonton, Anda komen ya kan, nanti laporkan ke BH ya. Saya kira yang bermasalah dengan absensi, Anda nonton, komen, print screen, Pak, ini loh Pak, itu ini Bu ya, BH ya, Bu Bebi ya. Saya itu berpartisipasi dalam kelasnya Pak Ucu minggu ini, saya nonton ya gitu ya. Gitu. Kemudian Anda print screen ya. Boleh ya. Izin telat absensi ya. Gitu.
Oke, saudara, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. lanjutkan materi kita ya untuk semakin memahami bisnis intelijen ya, yang nanti bisa jadikan model Anda untuk mengerjakan tugas sendiri ya. Sekian dari saya, selamat malam, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.